Di usia 14 tahun, saya mengalami pemerkosaan, menikah sama seseorang yang juga latar belakangnya itu pecandu narkoba dan juga pemabuk. Hati saya nggak damai di Muslim. Aku pengen pindah keyakinan. Aku pengen mengikut Yesus. Karena saya pecandu narkoba, saya pemabuk, usaha saya hancur. Saya rela menukar badan saya dengan uang. Sebelumnya Tuhan Yesus udah ngasih saya mujizat terus-terusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus menyuarakan kebenaran Islam serta membentengi umat dari upaya pemurtadan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memutarkan sebuah video kesaksian dari seorang perempuan yang diambil dari channel Yusuf Manubulu ya. Di dalam ceritanya tersebut, perempuan ini sebenarnya sudah menabrak 3 hukum ya. Kemudian juga di penghujungnya Yusuf Manubulu tidak mampu menjawab pertanyaan dari salah seorang penelpon Muslim, yaitu tentang siapakah yang mencabut nyawa Yesus. Nah, bagaimana video selengkapnya nanti kita akan saksikan bersama. Namun tentunya terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudara semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe, juga yang baru bergabung ya. Kemudian jangan lupa untuk mendukung channel-channel dakwah lainnya supaya terus berkembang dan tetap menyuarakan kebenaran Islam serta membentengi umat dari upaya-upaya pemurtadan yang dilakukan kaum kadal ya. Nah, tanpa panjang mukadimah lagi, langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Linda Wahyuni. Saya terlahir sebagai seorang Muslim. Saya dari keluarga broken home. Dan saya terlahir dari keluarga yang mampu. Keluarga saya bukan keluarga yang nggak mampu, tapi itu tidak bikin hati saya bahagia. Dari kecil, saya dingajikan ke Pak Ustadz, sampai saya kelas 4 atau kelas 5 SD. Tapi saya tidak bisa ngaji, karena di situ yang diajarkan tentang ngaji kayak hafalan aja. Dan di situ saya juga nggak tahu artinya atau apa. Akhirnya saya memutuskan berhenti untuk mengaji. Dan papa saya nyuruh saya sholat, saya nggak pernah mau. Karena saya nggak dapat apa-apa di situ. Rasanya hati saya nggak damai di situ. Dan saya nggak mau belajar lagi, tapi saya suka baca buku. Dan di situ saya nemu sebuah buku, kalau di tempat saya itu namanya Teratap. Teratap itu tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang gimana awalnya bisa Yesus lahir, kayak gitu. Itu saya baca, ada kedamaian. Saya ngerasa kok ada damai ya. Saya selama ini nggak pernah dapat kasih sayang dari keluarga, tapi saya baca itu kok
saya ngerasa nyaman, saya jadi ngerasa ada tempat buat saya berkeluh kesah. Tapi karena saya itu cuma pengetahuan pribadi saya nggak ada yang ngajarin dan saya juga nggak tahu harus belajar kemana, akhirnya mengalir gitu aja. Nah, saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan pengakuan awal dari Mbak ini ya, yang dia mengatakan bahwa dia berasal dari Muslim seperti biasanya ya. Para murtadin lain pun seperti itu, mengaku Muslim. Kemudian namun dia tidak mendalami tentang ajaran agama, Al-Quran dan lain sebagainya ya. Jadi sepertinya mungkin hanya Islam KTP atau Islam abangan, atau bahkan mungkin jangan-jangan hanya ngaku-ngaku saja Muslim ya, karena akhirnya dia tidak bisa merasakan manfaat dari keislamannya tersebut. Ya wajarlah ya, karena memang tidak berasal dari hatinya untuk belajar tentang Islam juga Al-Quran dan ibadah lainnya. Jadi sesuatu yang tidak berasal dari hati, maka hasilnya pun akan tidak baik untuk orang tersebut. Nah, kemudian dia malahan membaca kitab Injil. Di situ langsung menyatakan bahwa ada kedamaian di saat membaca itu. Nah, ini sungguh sangat aneh ya, dan ganjal sekali bagi kita yang berpikiran sehat tentunya. Namun dia begitu mudahnya mengatakan hal seperti itu tanpa ada sebab musababnya yang bisa memperkuat penjelasannya tersebut. Oke, kita dengarkan lagi. Dan di usia 14 tahun saya mengalami pemerkosaan dan di situ bikin hidup saya hancur. Masa remaja saya hilang, sampai saya depresi, saya selalu teriak-teriak, sampai badan sama kaki saya diikat semuanya. Dan dari situlah saya jadi pribadi yang tertutup. Saya lari ke narkoba, saya jadi perempuan pemabuk. Dan dari mulai 2002, saya banyak membaca tentang Yesus, tapi saya belum menentukan pilihan. Dan sampailah saya di usia remaja, saya menikah. Menikah sama seseorang yang juga latar belakangnya itu pecandu narkoba dan juga pemabuk. Dan baru 3 hari pernikahan saya itu saya sudah sama dia sudah hancur, sudah amburadul. Akhirnya saya bilang begini, saya waktu itu posisi waktu menikah, saya sudah dikasih perusahaan sama papa saya, suruh mengelola perusahaan sama papa saya. Akhirnya saya bilang sama mantan suami saya, hati saya nggak damai di Muslim. Aku pengen pindah keyakinan, aku pengen mengikut Yesus. Dan mantan suami saya tidak setuju. Dan juga keluarga saya tidak setuju. Nah, Mbak ini semakin ketahuan dia berbohong dalam bercerita, karena dia mengatakan bahwa tidak ada kedamaian di dalam Islam. Dan kalau menurut penilaian kita sangat wajar sekali ya, karena Mbak ini berdasarkan ceritanya memang tidak mempunyai sikap yang baik, akhlak yang baik, juga perbuatan yang tidak terkontrol, sehingga jatuh ke dalam perbuatan dosa, yaitu seperti pemakaian narkotika dan minum-minuman keras ya, yang jelas-jelas itu sangat dilarang di dalam ajaran Islam. Jadi kalau orang sudah seperti itu, biasanya sudah hilang kendali di dalam dirinya, sudah sulit membedakan mana yang benar, mana yang salah lagi ya. Kemudian yang agak ganjalnya di sini juga, tiba-tiba dia membahas tentang Yesus dan Bibel ya. Jadi begitu bercerita sebelumnya
memberikan kesan ke Islam kurang baik, tak tahu langsung mengulasnya dengan ajaran ke Kristen. Nah, di sini terlihat ada keganjalan atas cerita yang disampaikannya. Oke, kita dengarkan lagi. Akhirnya karena saya pecandu narkoba, saya pemabuk, usaha saya hancur. Usaha saya hancur ditambah orang tua tahu kalau saya ini sudah sembunyi-sembunyi belajar tentang Yesus. Dan saya itu 2 kali di mimpi, saya itu merasa dibawa ke atas bukit yang di situ semuanya putih. Dan di situ saya kayak ada suara, saya dengar suara. Anakku, disinilah tempatmu. Saya bingung itu suara siapa. Tapi saya abaikan mimpi saya. Sampai saya 2 kali mimpi. Yang kedua kalinya ini saya mimpi di atas bukit dan di situ itu kayak ada bangunan dan suara itu bilang ke saya, anakku, mau mencapai itu memang susah anakku. Engkau harus benar-benar kuat dan benar-benar berusaha buat mencapai ke situ. Tapi kalau engkau bisa melewati semuanya itu akan mudah. Begitu. Di pikiran saya, apa benar ini Tuhan? Apakah benar yang cahaya putih yang saya lihat itu Tuhan Yesus? Gitu saya. Setelah saya memutuskan untuk pergi dari rumah, ternyata nggak mudah jalannya. Itu saya dari Surabaya, saya yang nggak tahu, karena saya lahir dari keluarga mampu, saya nggak tahu panasnya terminal seperti apa. Saya ikut terminal bis ke Jakarta. Nyampe di Jakarta, saya nggak dapat apa-apa. Saya nggak ada tempat juga. Akhirnya saya kembali ke Surabaya. Saya hidup di Surabaya. Saya hidup di Surabaya, tapi orang-orang di sana nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu keyakinan saya. Apa saya Muslim, apa saya Kristen, itu nggak ada yang tahu di sana. Saya mengenal Yesus cuma sebatas kenal aja, cuma sebatas tahu aja. Begitu. Akhirnya untuk biaya hidup saya rela menukar badan saya dengan uang. Saya rela jual diri saya dengan uang. Tapi tiap hari seolah-olah Roh Kudus itu bilang, Roh Kudus jangan kayak seperti itu. Tapi saya abaikan itu. Dan sampailah di suatu hari, saya itu karena saya udah nggak beragama, saya ateis. Akhirnya saya bilang gini, Tuhan Yesus, aku selama ini tahu kalau Engkau itu ada Tuhan. Tapi bagiku, kali ini Engkau nggak ada Tuhan. Engkau itu nggak ada. Engkau itu cuma halusinasi Tuhan. Engkau nggak ada. Mulai detik ini Tuhan, aku nggak akan membaca tentang Engkau lagi. Dan aku nggak akan nyanyi pujian-pujian lagi Tuhan. Karena Engkau nggak ada. Kalau Engkau memang ada Tuhan, tunjukkan sama aku. Padahal waktu itu sebelumnya Tuhan Yesus udah ngasih saya mujizat terus-terusan. Saya sampai koma, Tuhan Yesus ngasih mujizatnya sama saya. Tapi saya mengabaikan itu semua. Dan nggak berselang lama dari hari Jumat itu, saya jam 10 hari Jumat saya bilang, Engkau nggak ada Tuhan Yesus. Dan kalau Engkau ada, tunjukkan sama aku. Dan nggak butuh waktu lama. Jam 7 malam di hari yang sama, saya ngerasa Roh Kudus itu hadir. Ini loh aku yang engkau nggak percayai, ini aku ada. Akhirnya saya nangis sejadi-jadinya. Saya bilang gini, Tuhan, kali ini aku nggak bisa, aku tanpa agama begini aku nggak bisa. Bertahun-tahun, belasan tahun tanpa agama aku nggak bisa Tuhan. Kali ini aku akan mendatangi 2 tempat ibadah.
yaitu masjid dan gereja. Di mana hati saya bergetar, disitulah saya menentukan pilihan. Saat itu saya masuk masjid, saya lihat orang-orang ngaji, hati saya biasa aja, nggak ada perasaan apapun. Habis itu saya langsung ke gereja, dan belum masuk ke gereja, baru di halaman gereja saya udah nangis sejadi-jadinya. Akhirnya saya masuk. Tuhan Yesus, mulai detik ini aku akan mengikut Engkau Tuhan. Karena disitulah hati saya bergetar. Di gereja itu saya nangis sejadi-jadinya. Dan nggak berhenti di situ saja. Biarpun saya udah percaya Yesus untuk memenuhi kebutuhan hidup saya masih ngelakuin dosa-dosa. Saya masih ngelakuin dosa, saya masih rela menukar badan saya dengan uang. Tapi lagi-lagi mujizat terjadi. Jam 1 malam saya kebangun. Di situ saya ngerasa Tuhan Yesus itu merangkul aku. Dan akhirnya saya nangis. Tuhan, mulai detik ini aku nggak akan ngelakuin lagi Tuhan. Aku nggak akan menyalibkan Engkau untuk kedua kalinya Tuhan. Mau sesusah apapun hidup saya Tuhan, saya nggak akan melakukan dosa lagi Tuhan. Dan mulai sejak saat itu, saya percaya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu ngasih saya mujizat. Saya kan pelayanan terus. Saya pelayanan narkoba di 8 penjara di Bali. Kalau dulu saya mau ngelakuin hal-hal yang dilarang sama Tuhan, Allah biarin dah aku ngelakuin, toh Tuhan nggak tahu. Yang penting saya baik di depan manusia. Biarpun Tuhan tahu, lebih enak manusia. Biarpun Tuhan tahu, yang penting saya di depan manusia saya baik. Nah, saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan secara lengkap penjelasan dari Mbak yang mengaku murtad ini. Dan di sini kita akan komentari secara ringkas dan cepat saja ya. Apakah mungkin kira-kira ada orang yang melanggar hukum Tuhan, kemudian melanggar hukum sosial, juga melanggar hukum undang-undang, itu bisa didatangi Tuhan? Pertanyaannya kan seperti itu berdasarkan cerita Mbak ini ya. Ini sesuatu yang sangat mustahil bagi kita umat muslim yang mempunyai akal sehat, dan tidak akan mungkin ya, karena orang yang penuh dengan dosa, berlumuran dosa, banyak melakukan perbuatan mulai dari minum-minum keras, berzina, juga memakai barang haram narkotika, kemudian juga menjadi seorang pelacur. Nah, begitu banyak dosa yang dilakukan atau melanggar larangan dari Tuhan. Selain itu juga melanggar norma-norma di tengah masyarakat ya. Contohnya saja ketika dia melakukan perbuatan zina atau melacur, kemudian memakai barang narkotika, maka otomatis di tengah-tengah masyarakat Mbak ini akan dikucilkan, akan dibenci dan disisihkan dari tengah-tengah masyarakat. Walaupun hukum masyarakat tersebut tidak tertulis, namun itu berlaku secara alami dan yang akan berakibat ke psikologi orang yang melakukan hal tersebut. Itu baru secara manusia, di hukum norma manusia ya. Kemudian melanggar undang-undang narkotika. Nah, ini pasti kalau seandainya ketangkap sudah dipastikan masuk penjara sebagai hukuman atas perbuatan yang salah, melanggar aturan hukum undang-undang narkotika. Nah, apalagi menurut Tuhan yang jelas kesemua yang diperbuat Mbak ini adalah kesemuanya larangan dan merupakan dosa yang sangat besar. Nah, apakah mungkin Tuhan mendatangi orang yang dalam keadaan seperti itu? Kalaupun ada yang datang, itu sudah bisa dipastikan itu adalah iblis yang
menipu daya dan untuk menyesatkan Mbak ini lebih jauh, kemudian juga menghalanginya untuk sadar dari perbuatan dosa yang telah dilakukan. Kemudian kalaupun Tuhan tersebut ingin menyadarkan seseorang dari perbuatan dosa yang dilakukan, tidak mesti harus menampakkan wujud, kemudian mendengarkan suara atau apalagi berkata-kata secara langsung ya. Kalau itu berarti bukan Tuhan, sudah dipastikan bukan Tuhan, karena Tuhan adalah Maha Kuasa. Jangankan untuk merubah perbuatan seseorang, untuk menciptakan alam semesta ini aja sangatlah mudah bagi Allah ya. Jadi Allah kalau ingin memberikan petunjuk, cukup dengan menggerakkan hati manusia tersebut, tidak harus melalui seperti yang diceritakan oleh Mbak ini tadi ya. Kemudian yang Mbak ini tidak paham, orang yang kalau mau diberikan petunjuk, kalau dekat dengan Allah itu ciri-cirinya bukan seperti yang dialami Mbak ini, tetapi orang yang lebih menekan jasmaninya, sehingga apabila jasmani kita ditekan maka rohani kita akan muncul. Rohani di dalam rohani tersebutlah terdapatnya kebaikan, semua rasa kasih sayang, rasa cinta kepada Allah dan Rasul. Nah, kalau jasmani dimanjakan seperti yang dilakukan Mbak ini, malah sebaliknya rohaninya yang mati. Kalau rohani mati, maka iblis yang masuk untuk mengendalikan kehidupan Mbak ini dengan berbagai macam tipu daya. Karena memang iblis tersebut memang sudah dapat SIM dari Tuhan ya, istilahnya surat izin menipu ya, terhadap manusia. Maka iblis ini pun mempunyai banyak kemampuan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, kecuali hanya satu yang tidak bisa dilakukannya adalah membunuh manusia. Tapi selain membunuh, iblis bisa melakukan terhadap manusia-manusia yang sudah berhasil ditipu daya, kemudian dibawa lebih jauh, disesatkan lagi, dan akhirnya orang ini terhambat untuk melakukan pertobatan atau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah sebenarnya yang terjadi kepada Mbak ini ya. Bukan seperti yang diceritakannya dia dalam penuh keadaan berdosa, tetapi katanya dijumpai Tuhan. Berarti ini hanyalah ngibul dan bohong saja. Oke, kita dengarkan lagi dari roti isi selai. Selamat malam. Selamat malam Pak Yusuf. Malam Pak. Ini saya ada sedikit pertanyaan, boleh enggak? Iya, boleh. Oh ya. Tapi ini saya perkenalkan nama dulu saya. Iya, bukan untuk berdebat ya Pak. Iya, bukan untuk berdebat. Cuman ada satu pertanyaan yang mengganjal di hati saya itu. Iya, pertanyaan langsung saja Pak Yusuf ya. Iya, silakan, pertanyaannya apa? Gini Pak Yusuf. Ya. Pertanyaan saya, Bunda Maria itu manusia kan? Betul. Ya, bisa mati juga kan? Betul. Nah, Tuhannya Pak Yusuf itu Yesus kan? Iya. Nah, artinya yang bisa mencabut nyawa manusia itu kan Tuhan, iya kan? Ya. Nah, berarti Yesus itu termasuk golongan apa Pak Yusuf? Coba. Ya Tuhan lah. Enggak, maksudnya kan anak yang membunuh ibunya itu termasuk golongan anak durhaka kan? Loh, kematian itu kan bukan produknya Tuhan, itu kan produknya setan. Oh gitu ya. Otoritas Tuhan itu apa saja Pak Yusuf kalau boleh tahu? Ya, otoritas Tuhan menghidupkan. Tidak bisa mematikan ya?
Ya, kalau mematikan itu setan, Pak. Tuhan itu baik, tidak pernah mematikan manusia. Terus manusia mati ini selama ini itu karena apa, Pak Yusuf? Siapa yang Ya mencabut karena nyawa dosa, itu, Pak Yusuf? Iya, siapa karena yang mencabut dosa. nyawa itu? Ya Yang itu mencabut nyawa itu. setan yang mencabut nyawa manusia, Pak. Makanya Tuhan Oh, Yesus datang untuk menebus supaya apa? Supaya orang-orang yang mati di dalam Tuhan yang sudah percaya itu diselamatkan. Roh jiwanya dibawa pulang ke surga, hanya dagingnya yang mati. Tapi oh kalau begitu orang yang ya, tidak Pak Yusuf. percaya Tuhan Yesus, itu mati semuanya, roh, jiwa, dan tubuhnya mati semua, Pak. Oh begitu ya. Nah, Iya. sekarang begini, yang mencabut nyawa ya Yesus itu siapa, Pak Yusuf? Kan Yesus mati 3 hari. Yang mencabut Dia nyawanya menyerah, Yesus itu siapa? dia menyerahkan nyawanya untuk penebusan dosa. Iya, saya paham itu, Pak Yusuf. Yang saya tanyakan Nah, itu yang mencabut nyawa Yesus itu siapa coba? Kan Yesus iya, manusia, ya kan? dia akan mati untuk menebus dosa, Pak. Upah dosa itu maut. Iya. Iya, Nah, saya paham itu, Pak Yusuf. Yang saya iya. tanyakan, siapa yang mencabut nyawa Yesus itu ketika mati di kayu salib? Iya, dia mati karena menanggung dosa manusia. Iya, saya paham itu, Pak Yusuf. Yang saya Iya. tanyakan, sekali lagi yang saya tanyakan itu, yang mencabut nyawanya itu siapa, Pak Yusuf? Saya tidak tanya dia menyerahkan nyawa atau tidak, Pak Yusuf. Iya, yang mencabut nyawa itu ya selama ini kan setan yang mencabut nyawa manusia. Oh, berarti ketika Yesus mati di kayu salib itu yang cabut nyawanya Yesus itu setan juga ya? Itu Bapak tidak mengerti. Itu karena penebusan dosa, dia membayar dosa, makanya dia harus mati. Gitu. Iya, saya paham, Pak Yusuf. Makanya saya tanya. Iya, sudah betul seperti itu. Terus apa lagi pertanyaannya? Enggak, cuman itu saja. Cuman itu saja, Pak Yusuf. Ya, sudah jelas seperti itu. Yang penting, ya ini terputus. Mantap, mantap pertanyaan saudara kita ini yang bernama Roti Isi Selai ini ya. Pertanyaan terhadap Yusuf Manubulu tentang perihal siapa yang mencabut nyawa. Ketika ditanya siapa yang mencabut nyawa Maria, dikatakan oleh Pak Yusuf Tuhan. Terus ditanya lagi kapan siapa yang mencabut nyawa manusia, dikatakan iblis. Nah, giliran ditanya siapa yang mencabut nyawa Yesus waktu disalib, katanya itu penebusan dosa. Jadi satu pertanyaan tiga jawaban yang diberikan oleh Pak Yusuf ini. Jadi memang tidak ada kepastian di dalam Kristen ini, kacau, tah mana yang benar ajarannya ini. Ketika Tuhannya mati terus ditanya siapa yang mencabut nyawa, jawabannya menembus dosa, karena dia menyerahkan diri lah. Jadi memang aneh ajaran Kristen ini, sangat aneh, sangat berbeda dengan di ajaran Islam. Kesemuanya sudah begitu jelas, yang namanya yang bisa menghidup dan mematikan makhluk hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, termasuk iblis tersebut. Iblis adalah makhluk ciptaan, yang mematikan iblis pun ya Allah yang bisa mematikan. Jadi iblis itu tidak ada wewenangnya untuk membunuh manusia itu. Belum ada terbukti secara ilmiah iblis bisa membunuh manusia. Bisa kita lihat berapa banyak orang yang pernah merasakan kesurupan, yang dibawa setan itu masuk hutan belantara, tetapi kalau memang tidak mati ya tidak mati. Jadi artinya kekuasaan iblis itu terbatas. Dia hanya dikasih SIM itu untuk menyesatkan manusia, kemudian menghalang-halangi manusia untuk bertobat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perjanjian Allah dengan iblis waktu diusir dari surga itu, permintaan iblis adalah pertama minta dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat.
kemudian minta izin untuk menggoda seluruh manusia. Nah, tetap dikasih izin sama Allah, cuma ada tapinya. Kalaupun manusia tersebut berhasil digoda dan disesatkan oleh iblis, namun pada akhirnya orang tersebut tersadar, kemudian minta ampun dan bertobat kepada Allah, maka Allah akan mengampuninya sesuai janji Allah kepada manusia ya. Jadi memang waktu itu iblisnya agak merasa kesal juga. Ini berarti kerja bakti saya ini, katanya kan. Kemudian satu lagi yang diberitahu Allah kepada iblis, bahwa manusia, ada golongan manusia yang tidak bisa sama sekali disentuh atau disesatkan oleh iblis ini, yaitu golongan orang-orang yang mukhlasin, bukan orang mukhlisin ya. Mukhlisin dengan mukhlasin itu berbeda. Jadi kalau kita yang awam ini, umat muslim, masih tingkatan mukhlisin ya, belum lagi mukhlasin. Kalau mukhlasin ini adalah orang-orang yang sudah tidak mengharapkan apa-apa lagi, baik surga maupun segala macamnya, apalagi dunia ya, cuma semata-mata hanya karena mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang golongan inilah yang tidak akan mampu dan tidak tersentuh oleh iblis, walaupun bagaimanapun juga tidak akan bisa ya. Berbeda dengan halnya murtadin yang nongol bercerita di sini, itu orang-orang yang sesat, berbuat dosa, malahan didatangi Tuhan katanya. Nah, sinilah letak kengibulan dan kebohongan orang-orang yang bersaksi di channel-channelnya Yusuf Manungwalu ini. Oke, akhir kalam, tidak ada gading yang tidak retak. Kalau ada salah itu murni saya, dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.